guys, jadi kami dari kelompok 4 mau jelasin soal perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT. Yuk simak penjelasan dari kami. Jadi kita di sini akan membahas masalah yang terjadi di PT Sidya Agung Farm. Jadi PT itu merupakan sebuah kepanjangan dari perseroan terbatas yang merupakan salah satu badan hukum yang didirikan melalui sebuah perjanjian yang dalam menjalankan usaha itu berdasarkan dengan tanggung jawab dari seluruh pihak pemegang sahamnya. PT juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Ciri-ciri PT yaitu adalah terbatasnya tanggung jawab pemegang saham perusahaan PT. Yang pertama, adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan PT dianggap sebagai entitas hukum terpisah dari pemiliknya, sehingga kekayaan pribadi pemilik tidak akan diambil alih membayar utang perusahaan. Yang kedua, persyaratan minimal jumlah modal PT diharuskan memiliki modal minimal sebesar 50 juta. Yang ketiga, struktur organisasi yang terdiri dari direksi dan dewan komisaris perusahaan PT diharuskan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direksi yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan dewan komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan. Yang keempat, keterbukaan informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Kemudian modal PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, serta modal di store. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yang mana seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal dasar juga terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Yang kedua, modal ditempatkan. Modal ditempatkan merupakan kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Dan yang terakhir, modal di store. Modal di store merupakan modal perseroan yang dianggap real telah benar-benar disetorkan ke dalam PT. Struktur perusahaan adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya. Tingkatan tersebut juga dikenal dengan hierarki atau struktur fungsional. Struktur fungsional adalah struktur yang pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan tugas manajemen seperti keuangan, penciptaan, pemasaran, dan sumber daya manusia atau SDM. Struktur ini adalah yang paling umum digunakan dalam organisasi perusahaan. Dalam struktur fungsional, pegawai dengan keahlian dan tugas yang sama dikelompokkan dalam satu unit kerja. Struktur fungsional biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada penciptaan tipe produk atau layanan yang cakupannya tidak terlalu besar. Lalu ada juga struktur divisional. Struktur divisional adalah struktur yang pengelompokannya didasarkan pada kesamaan produk, layanan pasar, dan lokasi geografis. Struktur ini biasanya digunakan pada perusahaan atau organisasi dengan skala menengah ke atas dengan anggaran operasional yang lebih besar. Perusahaan yang menggunakan struktur organisasi divisional membagi-bagi organisasinya menjadi divisi-divisi yang lebih kecil. Tantangan terbesarnya adalah pada alokasi sumber daya dan distribusi biaya perusahaan ke setiap divisi tersebut. Lalu ada juga struktur matriks. Struktur organisasi matriks adalah gabungan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Keduanya digabung dengan tujuan menutupi kekurangannya masing-masing. Lalu struktur matriks biasanya digunakan oleh perusahaan berskala besar seperti perusahaan multinasional. Struktur ini memiliki kelebihan berupa kemudahan pengambilan keputusan, namun struktur organisasi matriks juga membuka kemungkinan dualisme kepemimpinan oleh karena kerumitan strukturnya. Selain itu, kemungkinan ada lebih dari satu unit yang memiliki job desk hampir sama sehingga kerap menimbulkan gesekan. Lalu ada juga struktur komite yang tugas-tugas tertentu dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, termasuk tugas kepemimpinan kelompok ini dikenal juga dengan nama komite, sehingga disebutkan struktur ini struktur komite. Struktur ini unggul dalam hal pengambilan keputusan melalui musyawarah antara pemegang saham dan juga pemegang dewan. Namun, dia juga memiliki kekurangan dalam hal biaya operasional sehingga memungkinkan para pejabat lepas tangan ketika terjadi masalah dalam perusahaan. Lalu ada juga struktur tim kerja. Struktur tim kerja adalah struktur organisasi yang bersifat temporer dan dibuat sewaktu-waktu demi menanggulangi suatu proyek bersifat tiba-tiba atau tidak terduga. Struktur ini terbilang khusus karena biasanya hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Struktur perusahaan biasanya digambarkan dalam bentuk bagan atau garis besar hierarki dengan bagan pada bagian atas menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi. Bagian tersebut juga menunjukkan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organ. Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada, maka PT tidak dapat didirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar dikarenakan dalam UPT telah disebutkan bahwa organ perseorangan adalah RUPS, direksi dan dewan komunikasi.
komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UPT. Persero terbatas memiliki 3 organ penting, yaitu rapat umum memiliki saham, RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Ketiga organ ini mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing. Berikut penjabarannya. RUPS adalah organ persero terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Menurut Pasal 1 Angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dan batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT, mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemrosesan, pengajuan permohonan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PT. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseorangan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya perseroan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UU PT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur, namun dalam pasal 46 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan atau jabatan tertentu, sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja asing dapat menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang mengurusi atau berhubungan langsung dengan pegawainya atau personalis seperti direktur HRD. PT Sido Agung terletak di salah satu wilayah di Kabupaten Magelang, yang dimana PT Sido Agung ini memproduksi berbagai macam pakan ternak. Lalu PT Sido Agung ini memiliki berbagai macam masalah. Salah satu permasalahan yang akan kami angkat dalam persoalan ini yaitu pencemaran lingkungan, di mana PT Sido Agung ini ketika proses memproduksi pakan ternak ini menimbulkan bau yang sangat mengganggu masyarakat sekitar, di mana dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar ini berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti masyarakat menjadi sesak nafas dan lain sebagainya. Lalu masyarakat mengadu kepada pihak berwajib, sehingga pihak berwajib menemukan masalah yang ada pada PT Sido Agung Farm, yaitu polusi udara dalam PT Sido Agung Farm ini mengandung bahan beracun berbahaya, dan itu sangat bertentangan pada pasal 103 UU PPLH. Lalu masyarakat mengajukan kepada pihak berwajib bahwasannya PT Sido Agung Farm ini dianggap tidak memenuhi kriteria AMDAL dalam berusaha. Kemudian dari permasalahan tersebut, maka kami menemukan beberapa cara penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat desa setempat, seperti dengan melakukan dari Ketua Dewan DPRD Kabupaten Magelang sudah melakukan atau berusaha untuk mendamaikan antara masyarakat dengan PT Sido Agung Farm dengan cara melakukan tawaran audiens. Namun sayangnya tawaran audiens itu tidak bisa menemukan jalan tengahnya, sehingga para masyarakat dan pemerintah daerah pun mengajukan permasalahan tersebut ke pengadilan, dan dengan akhir putusan dari pengadilan tersebut dinyatakan bahwa PT Sido Agung Farm dinyatakan bersalah dan mereka didenda sebanyak 1 miliar dengan
resiko mereka harus membersihkan kawasan yang telah tercemar oleh B3 bahan beracun dan berbahaya tersebut. Dan solusi dari kami sendiri, baik untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat setempat, sebelum memberikan izin pendirian usaha kepada perusahaan-perusahaan tertentu, maka kami harapkan untuk bisa memberikan peraturan AMDAL yang sangat jelas dan memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan melanggar AMDAL yang telah ditetapkan oleh UU PPLH.